Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah interview wawancara yang dilakukan oleh, sebenarnya kalau tidak salah oleh MUTV ya, dengan Jason Wilcox. Menarik bahwa interview ini dilakukan di Carrington. Artinya memang Jason Wilcox ini ya seperti diinformasikan sebelumnya dari beberapa berita yang juga gue baca, dia sangat rajin sekali mengunjungi Carrington, memantau latihan bukan hanya tim utama Manchester United, tapi juga tim muda ataupun akademi dari Manchester United. Ini juga bagian dari tugasnya sebagai Director of Football Manchester United. Nah, di informasi ini ataupun di interview yang dilakukan ada beberapa hal yang diungkapkan oleh Jason Wilcox, karena sebagai Director of Football dia memantau betul-betul situasi sepak bola bukan hanya di tim utama tapi juga di seluruh klub, katakanlah seperti itu ya. Di seluruh tim di klub Manchester United, itu yang gue ingin maksudkan sebenarnya. Oke, langsung aja. Ada beberapa quote ya. Gue ambil sumbernya dari M United FR. Jadi sebenarnya akun ini berbahasa Prancis tapi gue translate. Kita sebenarnya kecewa dengan performa menghadapi Brentford, tapi di pertandingan lainnya kita menunjukkan progres dengan bagaimana kita bisa bermain dengan baik. Kita harus terus melakukan hal ini dan tidak melepasnya. Jadi memang Jason Wilcox ini juga mengakui Manchester United ketika menghadapi Brentford itu buruk penampilannya, tapi ya setelahnya ada keadaan berkembang dan momentum ini ataupun lebih baik juga, dan dia ingin supaya momentum ini tidak lepas tapi terus terpelihara di Manchester United. Dia juga memberikan pendapat terkait dengan pemain yang didatangkan ya. Para pemain yang baru datang mereka beradaptasi dengan sangat cepat. Tentu saja Bryan Mbeumo dan juga Matheus Cunha datang dari Premier League. Jadi ini merupakan transisi yang cepat. Untuk Benji atau Benjamin Sesko dan juga Senne Lammens, kita juga sangat senang, kita sangat happy dengan bagaimana mereka beradaptasi. Ya, di sini juga menunjukkan memang betul bagaimana pemain yang memiliki pengalaman di Premier League, mereka punya kecenderungan untuk lebih cepat beradaptasi. Dan ini yang kita juga lihat ya Sobat Football nanti di atas lapangan, bagaimana Cunha, bagaimana Mbeumo dengan kontribusinya, tapi pemain lain termasuk juga Benjamin Sesko serta Senne Lammens pun juga dinilai memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup baik, paling tidak dengan sampai dengan sejauh ini. Senne Lammens dengan kontribusinya di posisi penjaga gawang, tapi Benjamin Sesko yang by the way bukan sebagai atau belum menjadi bahkan top skor Manchester United sejauh ini kan bukan Benjamin Sesko ya, tapi bagaimana perannya juga di atas lapangan, ini kan ada kaitannya dengan adaptasi yang dilakukan. Dan Jason Wilcox menilai ya mereka melakukan sesuatu yang baik terkait dengan adaptasi. Dan ini menurut gue sekaligus juga menjawab mungkin ya kritikan ataupun komentar-komentar miring terutama terkait dengan Benjamin Sesko yang sering dibanding-bandingkan dengan penyerang-penyerang lain di Premier League yang mungkin angka pencetak golnya sudah lebih banyak. Benjamin Sesko menurut gue memiliki fungsi yang berbeda di sistem permainan Ruben Amorim, dan di sistem ini pun juga tidak menuntut ya ataupun memasang satu-satunya semacam kayak mesin gol itu ada di striker utama gitu. Tapi pemain-pemain lain juga diharap memiliki kemampuan yang seperti itu. Di sisi lain, striker juga diharapkan memiliki kemampuan ataupun fungsi lain. Seperti yang kita lihat Benjamin Sesko turun ke lapangan tengah, memenangkan duel di sana, menghubungkan lini belakang, tengah dan juga depan. Hal-hal seperti ini yang menurut gue juga harus diperhatikan sebelum membandingkan dengan pemain-pemain lain di Premier League, terutama pemain striker ya. Jason Wilcox juga mengatakan kalau kita sangat optimis, kita berada di jalur yang tepat, kita memiliki rencana yang jelas, dan tentu saja akan ada halangan-halangan, tapi penting untuk tetap tenang. Saya melihat intensitas di latihan dan bagaimana mereka berlatih serta bagaimana mereka berkomunikasi. Ini penting sekali lagi bahwa tadi dijelaskan
kita berada di jalur yang tepat, kita memiliki rencana yang tepat, dan rencana ini kan bukan berarti direncanakan lalu ada hasilnya. Ini harus dipahami juga oleh fans. Dan Jason Wilcox juga menekankan akan ada halangan-halangan, akan ada rintangan-rintangan, akan ada kemunduran-kemunduran, akan ada kekalahan-kekalahan. Menurut gue seperti itu ya. Tapi penting untuk tetap tenang. Karena kalau gue lihat nih keriuhan di sosial media, Manchester United 3 kali kemenangan beruntun. Wah, King MU di sana, King MU di sini. Oke, euforia tidak apa-apa, tapi kadang ini kalau terlalu berlebihan dalam tanda kutip nanti akan menyesatkan. Akibatnya apa? Lupa di mana ekspektasi itu harusnya diletakkan. Nanti kalau Manchester United mulai kalah lagi, Manchester United mulai masuk ke periode negatif, bingung bagaimana harus bereaksi karena euforianya terlalu berlebihan. Menurut gua yang ringan amatiran ini yang harus diatur. Kita bahagia, kita senang, itu harus ya dinikmati juga, tapi juga tetap kita pegang apa itu ekspektasinya dari mana? Kalau menurut gue secara ringan amatir dari apa yang dikatakan oleh manajemen. Bagaimana yang diharapkan ya Manchester United bukan berada di gelar juara ya ataupun perburuan gelar juara, tidak, di posisi itu tidak, tapi bagaimana bisa bersaing untuk 6 besar di situ dulu gitu. Menurut gue secara ringan amatiran harus diperhatikan. Dan bagaimana Jason Wilcox juga melihat intensitas yang terjadi di lapangan latihan. Banyak hal positif yang terjadi di lapangan latihan, dan ini tentu saja merupakan hal yang bagus, hal yang diharapkan juga bisa menyalur ya ke lapangan pertandingan, dimana di sini juga menurut gue tantangannya kita membawa talenta, sebentar gue ingin mengatakan ya, kita membawa masuk beberapa pemain bertalenta, tapi ketika Anda mencetak gol, ini bukan hanya tentang pemain di depan, tapi tentang bagaimana Anda bermain, bagaimana identitas permainan, dan juga bagaimana pekerjaan sehari-hari latihan ya dari Ruben Amorim. Nah ini juga tadi gue katakan bahwa tugas mencetak gol ini bukan hanya dibebankan ke 1-2 pemain saja, tapi juga bagaimana cara bermain, bukan hanya pemain di lini depan, lalu juga bagaimana identitas dari permainan ini yang penting. Jadi tidak hanya terkait dengan hasil, tapi bagaimana juga proses untuk bisa mendapatkan gol tersebut ataupun hasil positif tersebut. Oke, sebentar, Sport Football United. Gua sedang ingin ada terkait dengan 3 kemenangan beruntun. Saat ini kita butuh untuk memenangkan pertandingan keempat. Kita ingin membawa klub ini kembali ke atas. Kita harus punya karakter meminta terus ya. Jadi kita ingin supaya tetap positif. Jadi ada perimbangan antara proses dan juga hasil. Ini yang diinginkan menurut gue secara amatiran yang disebutkan oleh Jason Wilcox. Kita tahu apa yang kita harus lakukan. Kita tahu ada hal-hal yang harus berkembang di dalam tim dan juga konsistensi untuk bisa melengkapi Premier League dan bisa ke Champions League. Kita harus berinvestasi di tim ini dan kita harus mendatangkan pemain yang tepat, pemain bertalenta yang tentu saja bisa mengangkat Manchester United. Kita butuh untuk melakukan hal yang lebih baik. Para pemain tidak pernah puas. Ruben Amorim juga demikian. Saya juga tidak pernah puas. Kita harus terus melihat kesempatan untuk berkembang, untuk lebih baik lagi. Semuanya yang bekerja di Manchester United harus berpikir seperti itu. Dan itu merupakan kasusnya, ataupun ini merupakan halnya, ataupun poinnya. Menarik bahwa tadi disebutkan oleh Jason Wilcox, ini bukan hanya tentang pemain, ini bukan hanya tentang Ruben Amorim, ini bukan hanya tentang dua pihak itu, tapi juga Jason Wilcox tidak pernah puas, artinya terus bekerja keras. Di sini yang gua tangkap adalah Jason Wilcox juga ingin menekankan pentingnya karakter, pentingnya kebiasaan, pentingnya mentalitas. Tidak pernah puas, ingin terus berkembang ya. Dan demanding, meminta terus untuk sukses. Ini karakter menurut gue yang juga penting untuk Manchester United dan nanti diimplementasikan di atas lapangan tentu saja. Jadi bukan hanya penting untuk mendatangkan pemain yang bertalenta, tapi juga pemain yang tepat. Tepat apa? Bukan hanya terkait dengan sistem saja, tapi juga tadi tuh karakter yang ingin dikembangkan oleh Jason Wilcox sebagai Director of Football. Dan ini hal yang positif menurut gue, dimana ya di periode-periode sebelumnya gue belum pernah mendengar ya hal seperti ini datang dari manajemen Manchester United. Dan
kita tidak bisa hanya berbicara terkait dengan hal teknis, formasi lah, sistem permainan, 3 back, apapun itu. Kalau itu yang dibicarakan, kalau itu yang dibahas, ini sama aja kayak mengulang 13 tahun, 10 tahun belakangan. Hal-hal itu saja. Hal-hal yang terlihat eh, di atas lapangan ataupun di layar monitor ataupun layar TV. Tapi ternyata salah satu masalah terbesar di Manchester United adalah karakter, adalah mentalitas, dan ini juga yang ingin disampaikan oleh Jason Wilcox. Apa yang terjadi di lapangan latihan saat ini positif. Dia ingin melihat ada perkembangan dari sisi karakter juga, dari cara bermain, bukan hanya terkait dengan hasil saja. Dan untuk membangun ini semua, menurut gue, tadi dijelaskan di awal, butuh juga yang namanya proses dan juga kesabaran. Dia katakan tadi terkait dengan kita berada di jalur yang tepat, kita memiliki rencana yang jelas. Dia tidak berbicara terkait dengan hasil yang dia terima saat ini, atau ini adalah hasil yang memang diinginkan oleh Manchester United. Belum, dia sama sekali tidak menyinggung hal tersebut. Sebagai director of football dari Manchester United, artinya apa? Suka tidak suka, proses harus dijalani. Apapun keadaannya, tadi dijelaskan juga akan ada halangan, akan ada kesulitan, dan gue artikan ini berarti kekalahan nih. Tapi penting untuk tetap tenang. Fans Sobat Football United, fans Manchester United, menurut gue juga harus seperti itu, secara ringan amatiran ya menurut gue. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.